Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mardiono dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Keseharian saya adalah saya menangani permasalahan anak-anak remaja yang ada di Surabaya. Mulai anak-anak bolos sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, anak-anak kecanduan handphone, anak-anak tawuran, dan lain sebagainya. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana dinamika arek Surabaya hebat. Oke. Ada perkembangan remaja, bullying, oksea, gangster, nafsa, pernikahan dini. Ini yang nanti saya akan paparkan pada kesempatan kali ini. Bagaimana perasaan hari ini adik-adik? Ada yang marah, senang, sedih, atau mungkin murung? Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini kita merasa gembira semuanya ya. Oke, masalah remaja adalah masa-masa yang rawan. Karena apa? Perkembangan transisi dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa itu mencakup perubahan-perubahan mulai biologis, kognitif, dan sosial emosi. Rasa penasaran mulai timbul, terus pengaruh teman sebaya, terus kita menginginkan pengakuan jati diri dari orang-orang yang lainnya. Nah, lindungi diri kita dari ancaman orang yang lain yang bukan dari keluarga kita. Kalau adik-adik itu ada gambar laki-laki itu ada gambar penis, perempuan ada vagina, ada dada, bagian dada, terutama bagi perempuan itu hati-hati, pantat, sampai dengan mulut. Jadi adik-adik lindungi anggota tubuh badan yang merasa sensitif. Bullying, ada yang kenal bullying? Apa itu bullying? Nanti ada beberapa macam bullying. Jenis-jenis bullying mulai fisik, verbal, sosial, cyberbullying. Kalau fisik itu serangan fisik dapat menyebabkan cedera nyata. Jadi ada apa istilahnya seperti pemukulan atau melukai anggota tubuh. Itu adik-adik tidak disarankan. Karena apa? Di negara kita diatur oleh undang-undang. Sehingga ketika adik-adik melakukan sebuah itu, ketika korban itu melaporkan kepada pihak yang berwajib, maka adik-adik bisa dikenakan hukuman paling lama itu antara 2 sampai 7 tahun. Bullying verbal itu penghinaan seperti mengejek teman satu dengan teman yang lain, kayak mengejek, contohnya biasanya itu menyebut ayahnya ya, nama ayahnya, atau jelek, kripping, kriwul, atau apalah yang sekiranya itu ungkapan yang merendahkan teman-teman yang lainnya. Itu juga tidak boleh. Karena apa? Itu melanggar hukum yang bisa menjerat pelaku itu sampai dengan 1 tahun 4 bulan. Kayak sosial, tindakan praktis dapat menciptakan trauma mendalam. Jadi adik-adik itu dampaknya bisa menciptakan rasa trauma yang mendalam bahkan sampai dewasa. Bisa berujung kepada yang namanya balas dendam, seperti kasus yang ada di SMA 72 Jakarta. Akhirnya melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan sampai membuat sebuah bom dan diledakkan di aula sekolah. Akhirnya timbullah korban yang banyak dan merugikan orang lain.
cyberbullying. Cyberbullying itu berpotensi menyebar dengan cepat. Itu pun tidak diperbolehkan. Salah satunya biasanya ini terjadi ketika kita melakukan tindakan membuat video terhadap anak-anak dibullying, lalu kita sebarluaskan di media sosial, di grup-grup WhatsApp, di platform IG, Facebook, dan lain sebagainya. Coba kalian bayangkan, satu grup itu ada sekitar 500 anggota. Sekali kirim berarti 500 anggota itu pada saat itu juga mengkonsumsi video yang telah kita kirimkan. Nah, itu bisa melanggar Undang-Undang ITE yang diberi sanksi sampai 2 tahun atau denda maksimal 400 juta. Peran kita melawan bullying. Jadi kita harus berani terhadap anak-anak yang melakukan tindakan bullying. Minimal kita ketika ada anak dibullying, kita melihat temannya dibullying, maka kita berani menegur, tidak boleh, ini tidak boleh, kasihan. Jika mereka cuek terhadap himbauan atau teguran kalian, maka kalian harus segera melapor ke pihak guru atau kepala sekolah atau orang dewasa yang ada di sekitarnya. Laporkan segera. Nah, kenakalan-kenakalan remaja ini seperti gangster, tawuran, itu hanya senang sesaat. Hanya mungkin dapat pujian dari teman-temannya. Kalau istilahnya saat ini itu FOMO, ya, ikut-ikutan temannya. Padahal tidak tahu nanti akibatnya seperti apa. Dan bisa menjadikan kita itu hancur berkepanjangan. Oke, terus dampaknya yang itu tadi ya, tidak boleh ya. Sangat merugikan masyarakat. Nah, kita juga harus berani menolak ajakan teman-teman. Jadi kita mestinya tahu dari sekian banyak teman yang tergolong anak ini tidak baik, ketika mengajak bermain yang tidak ya, biasanya ayo mau main kemana, pokoknya ikut aja. Nah, biasanya kita kalau tahu iki gak jelas iki, iki gak jelas, wis gak usah, ojo, gak usah ikut. Mungkin kalau ngajak mainan biasa seperti mancing, main sepak bola, itu enggak masalah. Tapi kalau ayo ngajak tapi mereka membawa alat-alat yang tajam, alat-alat yang tumpul besi dan sebagainya, berarti ini mau ngajak tawuran, ya ojo melu. Kita harus berani menolak. OXEA ya, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Ini sedang marak ya. Di era digital ini hati-hati adik-adik yang sudah menggunakan handphone ya. Apalagi cara menggunakan handphonenya itu tidak dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa. Next. Bentuk-bentuknya mulai grooming, sexting, exploitation material, abuse material, sextortion, sexual life. Nah, ini singkatnya adalah grooming itu anak-anak itu dirayu sama teman baru yang ada di media sosial. Sudah biasanya dilem, disanjung-sanjung, ayu nekon, nggo anteng nekon, bagus tubuhmu, seksi, dan lain sebagainya. Itu kita harus mewaspadai seperti itu. Chatting yang berbau menuju pornografi ya, memperlihatkan pornografi pada anak. Kita dapat kiriman video-video yang tidak jelas, dari siapa orangnya kita juga tidak tahu, terus memproduksi, disebarkan, itu yang tidak boleh, pengancaman. Jadi biasanya adik-adik ketika sudah terperangkap di dalam pelaku seperti ini, contohnya dia sudah mendapatkan video telanjang dari adik-adik, biasanya mereka akan melakukan sebuah pemerasan, minta uang,
dan lain sebagainya itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Hati-hati ketika lagi live streaming. Jadi kita hati-hati karena yang melihat itu tidak ada kontrolnya. Semua dunia itu bisa melihatnya. Jadi adik-adik harus waspada. Untuk mengantisipasinya ini, adik-adik betul-betul ketika melihat hal-hal yang mulai tidak baik itu harus sampaikan ke orang tua. Ada teman-teman baru yang belum dikenal, sampaikan ke orang tua. Nah ini ya, ini ada video. Next nanti saya putarkan. Mengidentifikasi tanda bahaya dan cara aman berkomunikasi. Caranya adalah tadi yang sudah saya sampaikan, ketika kita melihat hal-hal yang tidak baik atau teman baru yang mengajak tidak baik, segera laporkan kepada orang tua. Salah satunya Pak Ali biasanya treatment anak-anak untuk cara amannya. Kita di pagi hari ya, setelah bangun tidur jangan pernah membuka handphone dulu sampai jam 8 pagi. Tidak boleh, itu secara kesehatan pun tidak baik. Ketika di malam hari setelah jam 8 pagi itu tidak boleh adik-adik membuka handphone. Kalau kalau di jam 8 malam adik-adik juga tidak boleh menggunakan handphone. Karena apa? Semakin larut malam itu semakin banyak pelaku-pelaku yang ada di media sosial mencari korban, terutama adik-adik yang usianya masih remaja. Oke, next. Nah, ini nafsa. Apa itu nafsa ya? Narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya. Ini juga sangat berbahaya. Berbahayanya Pak Ali, ada beberapa anak yang tidak bisa Pak Ali sembuhkan, nggak bisa Pak Ali treatment, itu salah satunya adalah anak-anak yang sudah kecanduan obat-obat terlarang. Jadi karena apa? Ini menyerang otak langsung. Jadi istilahnya bisa langsung menggoyang otak ketika anak ini dikasih pemahaman wis nggak paham belas, wis blank, wis nggak nurut, wis nggak enak pokoknya. Dibilangin wis nggak masuk sama sekali. Mudah lupa dan lain sebagainya. Karena apa? Di situ ada zat yang membuat kita kecanduan. Bisa juga kita terkena permasalahan hukum seperti apa? Menjadi kurir, terus pengonsumsi, menjadi bandar. Jadi semuanya itu yang terlibat akan dikenakan pidana. Terus dampak sosialnya kita merasa minder di hadap teman-teman di masyarakat, kita selalu minder, tidak percaya diri. Oke. Nah, kita juga harus berani menolak. Saat ini biasanya mereka pelaku itu berkeliaran di lingkungan sosial atau masyarakat sosial itu seperti menawarkan kayak permen, kayak vape, rokok, tapi bentuk-bentuknya itu yang dikemas anak-anak itu biar menarik. Salah satunya itu tadi permen itu ada campurannya obat adiktif yang merangsang merasa ketika memakan ini merasa enak. Awalnya memang gratis. Nah, nanti kalau sudah terpancing terus masuk perangkapnya, itu nanti biasanya dikenakan uang yang sangat mahal sekali. Itu adik-adik hati-hati terhadap nafsu itu tadi. Nah, pernikahan dini, ayo adik-adik, ada yang sudah punya pacar atau belum? Ayo, biasanya yang sudah punya pacar manggil pacarnya sayang, terus mama, terus dibalas dengan papa, papi. Ya, ada ya adik-adik yang di sini sudah pacaran atau belum? Nah, hati-hati dengan pernikahan dini. Jangan berpikiran bahwa ketika kita sudah pacaran pasti ini menjadi istri atau suami saya gitu. Jangan berpikiran sampai sejauh itu. Biasanya anak-anak yang sudah berpikiran seperti itu, maka dia akan merasa memiliki, sehingga ketika merasa memiliki semuanya diserahkan. Ketika kita berpacaran akhirnya apa? Berlebihan berpacarannya, sampai hal-hal yang tidak bagus dilakukan sama pasangannya. Next. Nah, risiko pernikahan dini ya.
kesiapan mental, adik-adik belum siap mentalnya. Karena apa? Kita itu masih sekolah, masa sekolah. Nanti bangun tidur, ayo dek, ayo kita berangkat sekolah dulu. Belum, nanti memasak, cuci, dan lain sebagainya, pekerjaan orang tua yang belum tentu bisa dikerjakan untuk adik-adik saat ini. Terus kesehatan ekonomi, jelas adik-adik belum mempunyai keahlian atau skill di dalam bekerja, seperti mungkin belum lulus sekolah, belum lulus kuliah, kan belum bisa mendapatkan ijazah untuk melakukan aktivitas kerja, sehingga secara otomatis ketika melakukan pernikahan dini itu berisiko kesulitan secara finansial. Risiko KDRT, coba bayangkan, ayo kalian kalau bertengkar dengan adiknya, itu kan mestinya sampai pukul-pukulan. Jadi potensi bertengkar itu sangat riskan sekali, apalagi kita hidup bareng dengan orang yang tidak pernah bersama dengan satu rumah. Itu potensi KDRT itu sangat memungkinkan sekali. Terus yang jelas putus sekolah. Ketika adik-adik melakukan pernikahan dini, maka otomatis adik-adik tidak akan sekolah lagi di sini. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi adik-adik, sekolah itu ada masanya. Tapi kalau nikah itu nanti sekali saja seumur hidup. Jadi adik-adik harus dipertimbangkan. Fase-fase semua anak-anak itu harus kita lewati semua. Mulai sekolah, kuliah itu harus kita lewati semuanya. Karena nggak mungkin nanti ketika sudah pernikahan dini terus kita mau mengulang lagi sekolah, kan nggak bisa. Itu ya, jadi resikonya. Ayo semuanya bisa menolak ketika ada sesuatu yang tidak baik di hadapan atau di lingkungan masyarakat kita. Kita harus berani. Oke, sekian yang bisa Pak Ali sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadikan anak-anak Surabaya itu anak-anak yang sehat, hebat, bisa berprestasi. Arek Surabaya, sehat, hebat, prestasi.